Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaful Bahri. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pendidikan. Seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, bangsa ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang harapannya mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju lagi. Bagaimana cara menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas? Ya, tentunya melalui pendidikan. Pendidikan adalah sarana tempat kita memproseskan diri untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Tapi sayangnya, Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari 203 negara di dunia. Itu sangat disayangkan sekali. Apakah yang menyebabkan peringkat itu didapatkan oleh bangsa kita ini? Apakah karena kurikulum? Padahal dari masa ke masa, kurikulum selalu diganti. Yang tentunya kurikulum tersebut memiliki tujuan yang sangat bagus, yang telah dirancang dengan teliti. Hingga sekarang, kurikulum yang diterapkan di Indonesia yaitu kurikulum merdeka. Lalu, kenapa Indonesia masih mendapat peringkat ke-67 dari 203 negara di dunia? Apakah penerapan kurikulum yang berlaku tidak merata? Atau sebelum semua instansi pendidikan menjalankan dengan sempurna kurikulum tersebut telah diganti lagi, sehingga kewalahan dalam menerapkan kurikulum? Atau faktor lain? Faktor lainnya dari seorang pengajar atau guru. Bisa saja kualitas pendidikan atau kualitas belajar dari seorang siswa tidak tinggi atau tidak sesuai dengan harapan, atau masih dikategorikan rendah atau sedang. Itu tentunya dipengaruhi oleh metode atau teknik guru dalam mengajar, dalam memberikan materi. Seorang guru tentunya harus teliti dalam memberikan pembelajaran menggunakan teknik atau metode tertentu. Mengapa demikian? Ya, seperti kata saya tadi, metode atau teknik yang akan diterapkan akan berpengaruh terhadap kualitas mengajar. Jadi, seorang guru harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya keadaan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas lah. Terus selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan yaitu karakter peserta didik. Nah, karakter peserta didik harus benar-benar dipahami bagaimana peserta didik itu dapat memahami materi yang diberikan, sehingga baru seorang guru bisa menentukan metode atau teknik yang cocok diberikan dalam proses mengajarnya, agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Nah, selain itu, selain tentang guru yang mempengaruhi kualitas belajar, yaitu fasilitas. Nah, fasilitas ini adalah hal yang penting menurut saya. Mengapa demikian? Karena fasilitaslah yang mendukung proses belajar, proses pemahaman. Nah, banyak materi-materi atau mata pelajaran yang membutuhkan fasilitas. Contohnya nih, pembelajaran kimia ya membutuhkan fasilitas yang tentunya sesuai bidangnya. Pendidikan jasmani membutuhkan fasilitas sesuai materinya. Bukan hanya itu, mata pelajaran yang lain juga membutuhkan fasilitas. Ya, setidaknya buku referensi atau buku materi pembelajaran kayak gitu. Yang paling umum yaitu yang paling tipis itu adalah LKS atau buku yang tebal sih. Nah, bukan hanya di lingkungan di sekolah saja membutuhkan fasilitas, namun di rumah juga membutuhkan fasilitas.
Mengapa demikian? Karena peserta didik itu tidak belajar di sekolah saja, melainkan di rumah juga kita akan belajar. Nah, kita belajar itu karena diberikan tugas dari sekolah, mengerjakan PR, dan mengerjakan tugas-tugas yang lain yang sekiranya mampu menunjang nilai untuk rapot kita nanti. Nah, jadi di rumah pula kita membutuhkan fasilitas minimal beberapa buku referensi, tempat mencari materi yang sesuai dengan tugas kita. Nah, bukan hanya buku, fasilitas lain yang dapat menunjang untuk meningkatkan kualitas belajar pada era ini yaitu teknologi. Nah, semisal laptop atau komputer, ya paling tidak gadget atau bisa dalam bahasa umumnya handphone. Nah, melalui teknologi tersebut kita dapat mengakses berbagai materi melalui internet. Nah, jadi itu beberapa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi melalui pendidikan yang memadai, yang menjamin baik itu fasilitas, cara kita diajar, cara kita menerima materi, itu tentunya kita mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang tentunya kita harus punya soft skill dan hard skill sesuai bidang yang kita inginkan, karena semua kedua hal tersebut yang kita bawa untuk menjalankan kehidupan yang di masa sekarang ini itu dibutuhkan. Kita tidak bisa hanya memiliki badan kayak begini. Kita harus melakukan tindakan yang tentunya sesuai dengan yang kita inginkan, dengan didukung oleh soft skill dan hard skill. Jadi buat semuanya, semangat untuk belajar. Untuk belajar itu tidak ada batasan, dan teruslah tuntut ilmu sebaik-baik mungkin.